Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 17 Migrasi Data pada perusahaan retail. Di video kali ini kami dari kelompok 17 akan mempraktikkan bagaimana cara melakukan migrasi data pada Odoo 16. Jadi, materi master data atau migrasi data retail akan dilakukan pada Odoo 16 SOD, yaitu Server Odoo Database dengan ketentuan negaranya itu Argentina. Kemudian juga di sini terdapat user, role, dan job desk masing-masing. Untuk yang pertama, ada saya sendiri yaitu Anita Marwati dengan CP034. Terdapat job desk-nya yaitu melakukan instalasi modul dan basic setup. Kemudian ada Elsa Pudianingrat dengan CP052 dengan job desk-nya itu bagian point of sale. Selanjutnya ada Guru Maulana dengan CP060 dengan job desk-nya itu bagian purchase, kemudian membuat grup dan login karyawan. Selanjutnya ada Ajeng Reksiana dengan CP029 mempunyai job desk pada bagian inventory dan backup database. Dan yang terakhir ada Muhammad Wahyudi Wicaksono dengan CP080 mempunyai job desk pada bagian accounting. Nah, sebelum ke bagian profile company, saya akan sedikit menjelaskan mengenai migrasi data. Nah, migrasi data adalah proses pemindahan data dalam jumlah besar dari satu lokasi ke lokasi lain. Migrasi data digunakan untuk memperbarui teknologi bisnis, baik untuk efisiensi atau keamanan. Nah, selanjutnya migrasi data pada kali ini dilakukan pada perusahaan retail. Nah, perusahaannya itu adalah PT Cahaya yang merupakan perusahaan retail yang didirikan pada tahun 2016. Nah, di sini juga terdapat nama perusahaannya, lalu ada alamat, kemudian email, dan nomor telepon. Oke, langsung saja kita praktekkan pada Odoo 16-nya. Baik, sebelumnya di sini saya Anita Marwati dengan NIC CP034. Di sini saya mempunyai job desk untuk melakukan instalasi modul dan melakukan setup basic. Nah, di sini saya sudah login dengan database yang telah dibuat oleh mentor. Kemudian saya akan melakukan instalasi modul yang diperlukan di migrasi data ini. Untuk modul yang pertama, yaitu modul accounting. Karena di sini sudah terinstall untuk modul accountingnya, jadi di sini kita bisa klik activate aja pada bagian modul Odoo 16 Customize OEM Boost Data Reset. Kemudian untuk modul accountingnya kita bisa search aja di kolom search ini, accounting. Kemudian kita pilih yang Odoo 16 accounting match ini untuk diaktifkan. Kemudian kita kembali lagi kepada tampilan apps. Kemudian untuk modul berikutnya yang akan diinstal atau diaktifkan adalah modul inventory. Di sini kita bisa langsung saja klik activate. Kemudian modul berikutnya yaitu modul sales management. Kita bisa klik activate juga. Jika sudah, kita lanjut ke modul berikutnya yaitu modul purchase. Dan modul berikutnya yaitu point of sales. Kita bisa lakukan activate juga.
Nah, untuk melihat apakah modulnya sudah bisa terpakai, kita bisa klik modul accounting-nya untuk melihat apakah modul accounting sudah dapat digunakan atau belum. Jika sudah seperti ini, maka modul accounting sudah dapat digunakan. Kita bisa buka masing-masing modulnya. Kita coba dari sales. Nah, untuk sales, jika sudah muncul tampilan seperti ini, maka modul sales sudah dapat terpakai. Kemudian untuk point of sales, sama, sudah bisa terpakai. Selanjutnya kita ke invoicing. Lalu kita pilih purchase. Selanjutnya kita buka inventory. Baik, setelah melakukan instalasi terhadap modul-modul yang diperlukan, untuk job desk selanjutnya yaitu melakukan basic setup seperti melakukan setup admin user, kemudian setup bahasa dan format angka, lalu konfigurasi umum dan konfigurasi terhadap modul-modulnya. Nah, di sini kita harus mengaktifkan developer mode terlebih dahulu. Caranya yaitu kita pergi ke setting, kemudian kita scroll sampai bawah. Di sini ada bagian developer tools. Kita klik aja yang activate the developer mode. Nah, tanda developer mode sudah aktif, yaitu ditandai dengan adanya kumbang kecil di sini. Ya, jika sudah, selanjutnya kita akan melakukan setup admin user. Caranya kita sama pergi ke setting. Lalu kita pilih manage user. Lalu klik yang administrator. Kemudian kita scroll saja sampai bawah. Nah, di sini kita akan menceklis kolom pada bagian manage multiple unit of measure. Di sini kita bisa checklist saja. Selanjutnya, kita juga checklist bagian manage multiple stock location. Kemudian kita juga pilih bagian manage multiple warehouse. Nah, untuk manage multiple unit of measure di sini itu agar kita dapat menentukan satuan dari produk yang kita punya. Kemudian untuk manage multiple stock location ini agar dapat mengelola banyak lokasi dan warehouse. Nah, kemudian juga kita bisa lihat di sini untuk multi currency-nya sudah terchecklist karena agar kita bisa mengakses menu manajemen course, di mana kita bisa menggunakan dua mata uang sekaligus. Nah, jika sudah tersetting, kita bisa klik simpan di sini. Jika sudah tersimpan, kita bisa balik lagi ke setting untuk melakukan setup bahasa dan format angka. Lalu kita bisa lakukan itu pada bagian language. Di sini kita pilih manage language. Lalu kita klik yang English US di sini. Kemudian di sini kita bisa atur settingan untuk konfigurasi parameter seperti separator format ini, kemudian decimal, thousands, date format, time, dan first day of week. Nah, di sini untuk separator formatnya kita ubah dengan 3,0,3 yang artinya supaya format angka ini dipisahkan menggunakan tanda koma per 3 digit. Nah, selanjutnya untuk date format dan time format ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan masing-masing. Di sini juga sudah dijelaskan legendnya itu seperti apa. Nah, di sini MDY yang artinya bulan dulu, kemudian tanggal, lalu tahun dengan 4 digit tahunnya. Kemudian di sini untuk time formatnya, yaitu ada HMS, yaitu jam, menit, dan detik. Lalu untuk first day of week-nya di sini dimulai dari hari Minggu. Dan ini semua bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaannya masing-masing. Jika sudah disetting, bisa klik simpan. Kemudian kita kembali lagi ke bagian setting. Nah, kemudian untuk melakukan setup data perusahaan, kita bisa ke bagian user and companies, kemudian kita pilih companies.
Nah, setelah itu kita bisa klik aja ini company name-nya. Di sini saya telah mengubah data company-nya menjadi PT Cahaya. Kemudian di sini address-nya juga sudah diubah dan ditambahkan phone number dan emailnya. Kemudian jika ingin melakukan settingan data perusahaan, bisa klik saja langsung kemudian diubah dan setelah itu diklik simpan. Jika sudah, kita bisa kembali lagi ke bagian setting. Nah, di sini kita bisa atur setup untuk general settingnya. Jika dirasa sudah sesuai, bisa diklik simpan di sini. Selanjutnya kita akan melakukan setup konfigurasi untuk setiap modulnya. Untuk yang pertama, kita akan lakukan konfigurasi pada modul accounting. Kita pilih aja accounting di sini. Kemudian kita bisa lakukan konfigurasi sesuai dengan kebutuhannya. Jika sudah, bisa diklik save. Kemudian lanjutkan untuk melakukan konfigurasi pada setiap modulnya. Nah, jika sudah tersetting semua, maka job desk untuk melakukan instalasi modul dan basic setup telah selesai. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini langsung saja kita akan melakukan prakteknya, yaitu create group dan login karyawan. Di sini saya sudah membuat data login. Di sini terdapat nama-namanya, login, password dengan job desk-nya. Kemudian di sini juga saya sudah membuat email dan passwordnya, yaitu dengan email dan password admin. Jika sudah, klik login. Baik, kemudian pada data ini, silakan untuk mendownload terlebih dahulu dalam bentuk CSV. Dengan cara klik file, kemudian download, lalu pilih yang CSV. Jika sudah, bisa langsung saja masuk ke Odoo-nya lagi, lalu pilih home menu, lalu klik setting. Jika sudah, bisa pergi ke user dan companies, lalu klik user. Yang di sini sudah masuk ke halaman dashboard user. Jika kalian ingin membuat user, bisa kalian klik new. Lalu di sini isi datanya. Jika data user tersebut banyak, lebih dari 5 atau 10, kalian bisa melakukan import saja. Dengan cara klik favorit, lalu klik import records. Kemudian klik upload file. Di sini kalian bisa pilih file yang telah kalian download sebelumnya. Kemudian klik buka. Jika sudah kita import, lalu di sini terdapat file kolom, lalu Odoo file dengan comments. Di sini jika sudah terupload, bisa klik tes. Oke, baik. Berhubung di sini saya sudah melakukan import, jadi saya tidak usah melakukan import ulang.
Kemudian balik ke users. Nah, di sini sudah terdapat 5 karyawan tadi sebelumnya yang ada di Google Spreadsheet sudah masuk ke Odoo-nya. Selanjutnya, ketika kita sudah membuat user, di sini saya akan mencoba melakukan login. Di sini saya akan mengambil contoh menggunakan nama karyawan Guru Maulana. Di sini saya akan coba login, apakah berhasil atau tidak. Dengan passwordnya yaitu C. Jika sudah yakin, lanjut saja kita klik login. Oke, baik. Di sini kita sudah berhasil masuk ke Odoo-nya menggunakan nama akun Guru Maulana. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan mengenai login karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kenalin, nama aku Muhammad Edi Wicaksono. Di sini saya mau menjelaskan mengenai migrasi data accounting. Sebelumnya saya dari kelompok 17 migrasi data. Oke, yang pertama karena di sini accounting, otomatis kita bahasnya di modul accounting. Di situ kita akan import data, migrasi data. Jadi caranya gimana? Yang pertama kita import COA. Jadi apa namanya caranya adalah create configuration, kemudian favorit, dan import record, kemudian kita upload file master data milik kita. Itu kebetulan di sini kelompok 17. Nah, kemudian ini kita pilih di import data COA. Nah, so kita tes dulu. Nah, oke. Buat selesai tinggal kita import. Nah, oke. Kemudian import jurnal. Di situ, oke. Oke, habis itu sama saja sebenarnya ya untuk kemudian kan next step-nya kita import jurnal, jadi kita ke jurnal, kemudian ini tampilannya, kemudian favorit, import record, kemudian upload file, kemudian file tadi, kemudian kita pilih jurnal, kita tes, kemudian kita import. Oke, kemudian kemudian kita ke kontak untuk next step-nya. Jadi kita sekarang ke bank ya. Jadi kita import mengenai data bank. Jadi kita import record. Caranya sama seperti step pertama. Kemudian relasi data. Habis itu kita pilih, karena ini bank, kita pilih data bank. Kemudian kita tes. Oh, ada kekeliruan di tes. Nah, data banknya telah berhasil. Kemudian kita ke bank account. Untuk data bank account kita sama import record, tinggal klik import record, kemudian upload file, di situ migrasi data, kita pilih di sini yang import data bank account, kita tes. Oke, ada yang keliru lagi. Oke, ini create new values dan tes dan import. Oke. Tadi kayaknya yang bank belum. Oke, kita import dulu. Tadi kayaknya yang bank belum diimport. Nanti tes aja kayaknya ya. Oke, jadi kita pilih, kemudian data bank. Ini selang tes import. Itu. Oke, next step-nya kita kembali ke accounting. Kemudian kita ke yang accounting, kemudian kita ke jurnal NS, kemudian kita ke favorit, kemudian import record. Habis itu import record, kita upload file. Bisa upload file, kita ke migrasi data. Kita pilih, jadi ya stepnya gitu-gitu aja sebenarnya, cuma nanti spesifiknya untuk apa. Nah, account beginning balance. Oke, ini untuk account beginning balance ya. Jadi oke, setelah kita ke jurnal entire, kita ke konfigurasi lagi, kita ke teks. Jadi
Kita import data juga di sini, di import record, kemudian upload file, bisa upload file, kita migrasi data kelompok. Di situ kita pilih yang kita sekarang sampai di import master data text. Import data master text, kita tes dulu. Nah, kemudian langsung kita import. Oke, selanjutnya kita menuju ke accounting, kemudian ke banknya ini. Oke, belum. Oke, kemudian kita habis itu next step-nya kita next step-nya kita reporting ya. Jadi kita hasil finalisasinya. Di hasil finalisasinya kita ke reporting mulai dari general ledger, tinggal langsung aja kita print. Oke, jadi otomatis ya di sini ya. Otomatis ke download. Kemudian kemudian di reporting lagi, kemudian di profit and loss kita tinggal print. Oke, tinggal kemudian habis print and loss kita juga bisa trial balance. Oke, update-nya mungkin dari sini. Print. Oke, habis itu di sini otomatis terdownload ya, file-filenya otomatis terdownload. Oke, habis itu mungkin kita satu lagi di balance sheet. Oh, ini balance sheet belum. Jadi kita langsung print. Oke, jadi itu ya. Jadi mulai dari import datanya hanya di favorit, kemudian import record, import file CSV, kemudian untuk hasil finansialnya kita ke reporting, nanti otomatis di sininya otomatis langsung terunduh. Oke, kurang lebih itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini merupakan tampilan awal atau pada menu discuss dashboard, kemudian menu point of sales, dan kita ke configuration, post order category, di favorites, import record, kemudian upload file, oke, tunggu sebentar. Kita pilih file yang akan kita masukkan, file yang mana berisikan informasi yang dibutuhkan point of sales atau post ini. Dan untuk format dari point of sales ini nanti filenya merupakan Excel dan juga ataupun CSV. Jadi kita sedang proses import. Oke. Kemudian teman-teman, ketika kita sudah melakukan import, jangan lupa untuk memberikan configuration berupa nama pada field yang tersedia. Terdapat beberapa field, mulai dari ini, paling atas, 1, 2, 3, 4, 5, terdapat 5 field harus diisi. Menyesuaikan pada file yang berisikan data tersebut. Yang pertama, ini merupakan pada point of sales-nya berisikan tentang shop 2, yang mana itu termasuk pada kategori name. Nah, setidaknya minimal isikan 1 configuration pada field yang tersedia. Ini saya sudah isi 1, pada point of sales shop 2 ini, pada field-nya saya beri kategori name. Kemudian kita melakukan tes. Oke, ternyata everything seems valid, bakal semuanya terlihat valid. Selanjutnya kita klik import. Ini merupakan hasil akhir. Kita sudah melakukan import atau migrasi data pada point of sales atau POS. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai Purhes. Pada Purhes ini saya akan membahas yang pertama yaitu profile Purhes order. Yang kedua yaitu vendor.
Yang ketiga, itu outstanding purchase order. Baik, di sini saya akan login terlebih dahulu menggunakan email dan password admin. Klik login. Kemudian, di sini yang pertama, saya akan melakukan approval purchase order. Jadi, apa itu approval purchase order? Jadi adalah proses pembelian barang perusahaan harus dilakukan secara hati-hati. Jangan sampai ada penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang dan jasa perusahaan. Baik, masuk pada langkah-langkahnya. Yang pertama, kalian bisa masuk ke home menu, lalu ke modul purchase. Karena di sini akan membahas mengenai purchase. Ini adalah tampilan modul purchase. Kemudian, klik configuration, lalu klik setting. Jika sudah, di sini kalian bisa cari purchase order approval. Ini pada modul purchase, di sini terdapat purchase order approval. Kemudian di sini kita centang saja, dan di sini minimum amount-nya kalian bisa tulis 2 juta. Baik, jika sudah, kalian bisa klik save. Secara otomatis, purchase order approval sudah tersimpan. Masuk pada bagian kedua, yaitu mengenai vendor. Di sini saya sudah terdapat nama-nama vendor, ada name, phone, email, GT, dan country. Jika data vendor tersebut cukup banyak, sebaiknya kita melakukan import CSV. Di sini terdapat beberapa nama-nama vendor, yaitu 21. Gak mungkin kalau kita membuat secara satu-satu itu kemakan waktu. Jadi di sini saya akan melakukan import saja. Caranya, yang pertama, pada file ini kalian bisa download dalam bentuk CSV dengan cara klik file, lalu klik download, kemudian pilih yang .csv. Jika sudah terdownload, maka masuk lagi ke Odoo-nya, lalu balik lagi ke modul purchase. Jika sudah, caranya yaitu yang pertama klik orders, lalu klik vendor. Pada halaman ini, kalian bisa klik new apabila vendornya terdapat 1-2 orang. Akan tetapi jika vendornya banyak, di sini saya akan melakukan import CSV agar lebih mudah cepat selesai. Caranya yaitu klik favorit, kemudian import records. Kemudian klik upload file, dan di sini kalian bisa klik file yang telah di-download tadi, kemudian klik buka. Di sini sudah ada name, phone, email, GT, country sesuai dengan yang ada di sini. Jika sudah, klik test dan import. Berhubung di sini saya sudah melakukan import, jadi tidak usah melakukan import lagi. Dan hasilnya akan seperti ini. Kemudian masuk ke price list. Jadi, price list itu merupakan harga yang disepakati oleh user dan supplier atas suatu produk dalam kurun waktu tertentu. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Di sini saya akan menunjukkan data price list vendor. Di sini sudah ada nama vendor, produk, dan price list-nya. Di sini terdapat beberapa vendor. Kemudian, seperti biasa, kalian download terlebih dahulu dengan cara klik file,
download, dan klik .csv. Jika sudah, masuk lagi ke Odoo, lalu kalian bisa pilih konfigurasi, lalu vendor patch list. Jika sudah, kalian bisa klik New untuk membuat satu-satu. Dan apabila data vendor itu banyak, lebih dari 10, maka kita akan melakukan import CSV saja. Dengan cara klik favorites, lalu klik import records. Kemudian klik upload file, dan kalian bisa masuk ke patchlist vendor. Jika sudah, klik buka. Secara otomatis di sini akan mengikutinya, yaitu vendor, produk, dan patch list. Kemudian klik tes dan klik import. Berhubung di sini saya sudah melakukan import, jadi hasilnya yaitu seperti ini. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai outstanding purchase order. Jadi, outstanding purchase order adalah purchase order yang belum dikirim oleh vendor atau belum direalisasikan sehingga pembelian tersebut belum menambah stok perusahaan. Dalam implementasi ERP data, outstanding purchase order harus diimport sehingga dapat dilakukan penerimaan barang ketika barang dikirim oleh vendor. Baik, di sini saya sudah mendapatkan datanya. Kemudian, seperti biasa, kalian bisa mendownloadnya dengan cara klik file, menuju ke download, lalu pilih .csv. Kemudian bisa klik dan masuk ke Odoo kembali dengan cara klik purchase, lalu klik orders, dan klik RFQ. Kemudian, kalian bisa juga klik new atau enggak, klik import saja seperti biasa apabila data tersebut terlalu banyak. Kemudian, klik upload file, lalu bisa pilih file yang telah di-download tadi, klik buka. Kemudian, klik tes, lalu import. Berhubung di sini saya sudah melakukan import, maka hasilnya akan seperti berikut. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan mengenai modul purchase dengan cara mengimport menggunakan .csv. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya sebagai staff inventory. Nah, di sini saya akan yang pertama, langkah pertama itu yaitu melakukan unit of measurement, di mana kita bisa langsung saja untuk melakukannya. Bisa langsung kita menuju ke modul inventory, lalu ke konfigurasi, lalu bisa klik unit of measure. Setelah itu, kita bisa langsung saja untuk mengimpornya. Jadi langsung kita klik favorit lalu impor. Nah, tadi kan saya juga sudah memiliki data spreadsheet-nya, sudah saya download, maka saya cari. Setelah itu kalau sudah ada, langsung kita open dan kita impor ya. Nah, setelah sudah kita tes itu sudah bisa, apabila tidak bisa pun bisa kita atur ya apa kesalahannya. Kalau sudah bisa diimpor. Nah, ini sudah masuk ya untuk unit of measure-nya, ada karton 24 dan karton 26. Jadi ini sudah masuk. Oke, langkah yang selanjutnya yaitu kita kategori ke produk. Nah, di sini saya juga sudah ada untuk master datanya melalui Google Spreadsheet. Lalu langsung saja kita import juga. Kita cari filenya di mana kita meletakkan. Nah, bisa apabila kita belum yakin itu bisa kita tes dulu ya. Kalau misal sudah yakin, mungkin bisa langsung diimpor bila benar seperti itu. Nah, ini saya sudah berhasil ya. Ini sudah terinput. Nah, setelah itu langkah selanjutnya yaitu ke produk. Nah, di mana kita bisa langsung saja untuk mengimpor produknya juga. Untuk data spreadsheet-nya sudah ada juga. Nah, untuk ini waktu saya import, waktu saya tes itu ada kesalahan, lalu sudah saya ubah lagi, saya tes lagi.
Nah, ini sudah berhasil. Apabila sudah berhasil, langsung bisa diimpor. Oke, sudah berhasil terimport. Untuk produknya sudah terinput banyak produk ya. Untuk langkah selanjutnya kita bisa untuk inventory adjustment ya. Untuk inventory adjustment juga sama, langsung kita impor saja, langsung bisa dites apabila sudah. Nah, di sini ada kesalahan untuk produknya ya, karena untuk ID-nya itu sudah ditentukan, jadi tidak usah dikategorikan. Nah, ternyata sudah benar, lalu bisa langsung diimpor. Nah, untuk selanjutnya bisa langsung untuk melakukan select untuk semua produknya ya. Kita select all. Apabila sudah, langsung saja bisa kita klik action, lalu kita ekspor data. Nah, kita sesuaikan dengan modul ya teman-teman. Yang diminta oleh modul itu ada beberapa seperti external ID, produk atau internal reference, itu kita sesuaikan semuanya hingga semua terinput di data yang kanan itu ya. Kita cari dulu untuk data yang diperlukan. Oke, jika sudah langsung kita ekspor. Nah, ini sudah terdownload ya untuk datanya. Nah, selanjutnya ini bisa langsung ke tahap. Nah, untuk selanjutnya bisa langsung untuk tahap co-validate inventory. Nanti tinggal di-input dan Baik, langkah selanjutnya yaitu backup database, di mana kita bisa melakukan backup database terkait database yang sudah dibuat. Oke, untuk langkah yang pertama, bisa langsung saja klik untuk manage database. Nah, setelah itu pilih database yang ingin di backup. Kita klik backup. Setelah itu kita masukkan master password-nya. Nanti akan muncul file dalam bentuk zip. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nah, itu dia penjelasan dari video kali ini tentang migrasi data perusahaan retail dari kelompok 17. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.